Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki ndherekaken permintaane Habib Jindan niki wadah kitab namanya Tasbitul Fuad. Ini kitab yang menerangkan kutbiahnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Di antara kitab yang sering saya baca, memang kitab ini, kitab Tasbitul Fuad. Saya akan nerangkan tentang cara pandang beliau an kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata beliau, kalimat ini mudah sekali karena makul. Misalnya begini ya, kita secerdas apapun terus disuruh melogika bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, bisa enggak? Enggak bisa kan? Karena hadhil maujudat, terus kita dilatih disuruh bilang khalaqahal adam. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau hadhil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Yang namanya maujudat mesti diciptakan yang maujud. Karena maujud pencipta disebut wajibul wujud. Jadi kalau kalimah ini sampai enggak bisa, itu karena salahnya sendiri. Makanya di hadis Bukhari setiap ada orang musyrik masuk neraka kata Allah, aradtu minka ahwana min dalik. Sebagian riwayat aisara min dalik. Hanya aisar itu kita disuruh menahankan Fir'aun itu kan berat. Wong Tuhan kok mati. Wong Tuhan kok tenggelam. Susah, secara logika susah. Tapi kalau disuruh menuhankan Allah itu gampang sekali. Wal kabirul muta'al, huwal ghaniyyu, huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hadatin dinun yusrun. Karena apa? Logikanya gampang sekali. Sebab itu di antara kenangan kula Mbak Sayyid Abdul Haddad cara menerangkan tauhid. Tauhid itu justru mudah. Yang enggak mudah itu tasyrik. Masa Fir'aun kita samakan dengan Allah, orang yang karuan mati tenggelam disamakan zat yang tidak akan mati. Maka ajaran la syarikalah itu ajaran yang benar dan mudah. Ini cara pandang Sayyid Abdullah Al-Haddad. Jadi keliru kalau ada orang bilang susah Gus ngilangkan apa syirik, ngilangkan enggak ikhlas. Justru ikhlas itu yang paling mudah. Karena menuhankan Tuhan yang memang seharusnya sebagai apa? Tuhan. Terus niki kula waca beberapa dawuh Sayyid Abdul Haddad tabarruk mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala fil khaufi war raja. Ar-raja'u awsa'u minal khaufi li'anna an-nafsa maghrurah. Wa man la ma'ahu ma'rifatun bi qadri khaufi yukhsha 'alaihi al-inqita. Jadi kita ini kalau terlalu khawatir, kita sholat jangan-jangan enggak diterima, kita sholat jangan-jangan husnul khotimah, suul khotimah, kita sudah dekat kiai, dekat habib, jangan-jangan tetap suul khotimah. Kekhawatiran ini seperti ini bisa yukhsal inqita, bisa fisik Anda tidak kuat. Maka kata beliau, ar-roja awsa'u minal khauf. Ar-roja awsa'u minal khauf. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan ditulis di aras, inna rahmati sabaqat ghadabi wa riwayatin ghalabat ghadabi. Ya ini jadi jelas ya. Ar-roja awsa'u minal khauf. Li'anna nafsa maghrurah wa man nama'ahu ma'rifatun bi qadri khaufi yukhsha 'alaihi al-inqita. Waqad qila al-khaufu kulluhu lirrajin war-raja' kulluhu lil khaifin wa tabi'atun nafsi tab'atu ma hiya min taba'it. Terusnya jadi saya punya cerita ya. Ada orang fasik, banyaklah orang, mungkin di semua negara juga banyak. Sampai berani hidup itu kalau ngandani anak-anaknya, "Nak, yang fasik saya tok, jangan sampai kamu." Nanti orang yang bodoh juga gitu. Bapaknya enggak tamat SD, "Nak, yang goblok bapak kamu saja, kamu enggak usah ikut goblok." Ini gara-gara rahmat agama ini limangkana yarjuwah. Agama ini bagi selalu yang punya rojak, tidak bagi yang putus asa. Rasulullah ketika di Abdul Yalil, ketika di Taif dia lempari batu, Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Tapi apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika malaikat bilang, tapi mereka kafir semua. Nabi kata Nabi apa? Arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Yang memberanikan Nabi itu satu. Saya tetap berharap kalau bapaknya kafir, saya berharap anaknya sudah tidak kafir lagi. Jadi yang menggerakkan agama ini adalah limangkana yarjuwah, bagi yang selalu punya harapan.
Jadi yang fasik ya masih sedang fasik. Makanya di doa-doa para habaib antuqa bilal mudhniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Ada satu tafsir yang menafsiri ruhama bainahum yat'u salihum li taliqihim wa taliquhum li salihihim. Jadi enaklah beragama ini nak. Karena kata beliau ar-raja ausa'u minal khauf. Ini ngoten kula kepen ngaji Habib Jinder malah saya ngaji gimana ini kalau. Sudah cukup Habib Novel ya? Sudah. Ayo Habib Salim sekarang. Salim. Ini satu kalimat udah cukup udah. Ar-raja awsa'u minal khauf. Alhamdulillah. Udah begini, udah tutup kita enggak usah lanjut, udah selesai. Agama ini liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Abdul ibadah intidarul farad. Ya salam. Naam. Sudah hatam ini. Sahih. Tadi yang nata orang Kerawang. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih sama Habib Jindan tentang ngamalin sholat sunnah awabin. Kita kalau ngelihat pahala yang disampaikan Habib Jindan tentang sholat sunnah awabin itu Masya Allah setara dengan ibadah 12 tahun. Allahu Akbar. Itu dialog Habib Jindan sama Habib Novel. Dan sejak itu alhamdulillah saya dengan izin Allah menghidupkan kembali apa yang didawamkan oleh guru-guru kami dan orang-orang tua kami di Al-Mansuriyah. Dan kalau kita lihat kan pahala puasa Asyura ngapus tahun. Nah kalau awabin 12 tahun, Masya Allah, itu luar biasa. Saya kira cukup biar ke bagian yang lain. Oh, udah kejauhan maghrib. Ya Anda bilang sejak dapat dari Habib Jindan soal awabin itu hidup lagi itu awabin 6 rakaat. Bahkan beliau bilang kalau kita udah beres ba'diyah maghrib, ya tinggal nambah 4 aja. Masya Allah. Bahkan di satu hadis yang lain 50 tahun. Saya sering bercanda sama Jamil. Mil, ini Lailatul Qadar 83 tahun. Jadi kalau kita 7 kali awabin, menurut Habib Jindan 84 tahun, lebih setahun. 83 ini 84, Masya Allah. Ya, saya nggak punya kata-kata lagi, Bib, cukup ya. Iya, alhamdulillah. Ini Ustaz Yusuf mengutip dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla 6 rakaat bainal maghrib wal isya la yatakallam bainahunna bi kalami dunya ya'dilna ibadah 12 sana. Itu yang salat 6 rakaat antara maghrib dan isya enggak diselingi dengan omongan duniawi, itu 6 rakaat pahalanya seperti 12 tahun. Alhamdulillah diamalkan, dipraktekkan sebagaimana beliau udah dapat dari guru-gurunya sebelumnya. Nah, tapi ada tambahan lagi nih sekarang Ustaz. Nah, kita nggak tahu kapan itu Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita bisa Lailatul Qadar cuma di bulan Ramadan doang. Tapi kita bisa dapat testernya. Nah, kayak minyak wangi itu ada testernya. Nah, Lailatul Qadar juga ada testernya. Kapan? Mesti nunggu Ramadan? Enggak, nunggu Isya aja. Itu Nabi bilang dalam hadis, 4 rakaat ba'dal Isya kamitslihinna min Lailatul Qadar. 4 rakaat, salat sunnah 4 rakaat sehabis Isya, pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 1 bulan 30 hari. Kalau Lailatul Qadar 1 malamnya itu seperti 1000 bulan. Berarti 30.000 hari. Nah itu 1 rakaat di malam Lailatul Qadar seperti 30.000 rakaat di malam-malam biasa. Jadi kalau 4 rakaat seperti 120.000 rakaat.